Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam literasi. Kita baca, kita bisa. Nama saya Agung Abdul Hadi. Saya adalah siswa di SMA Negeri 16 Medan. Saat ini saya sedang duduk di bangku kelas 11 MIA 2. Pada siang hari ini saya akan mengulas sebuah buku yang berjudul Presiden Gus Dur, The Untold Story, Kiai di Istana Rakyat. Buku ini ditulis oleh Bapak Priyo Sambada, yang mana beliau merupakan salah satu mantan staf anggota kepresidenan, yang saat menulis buku ini beliau sudah memiliki pengalaman bekerja sekitar 14 tahun. Buku ini diterbitkan oleh tim KPG, yaitu Tim Kepustakaan Populer Gramedia. Ilustrator dari buku ini adalah Boy Bayu Anggara. Buku ini memiliki ketebalan sekitar 169 halaman, yang pertama kali dirilis pada tahun 2014. Dan buku yang sedang saya pegang ini adalah cetakan edisi pertama. Jadi, apa sih yang membuat buku ini menarik begitu untuk diulas? Jadi buku ini menceritakan tentang pengalaman penulis ketika beliau sedang mendampingi Bapak Presiden Gus Dur ketika Pak Presiden sedang menjabat di Istana Negara. Dalam buku ini, penulis mendeskripsikan bagaimana kepribadian dari Bapak Presiden keempat kita, bagaimana beliau dalam menjalankan pemerintahan, dan yang paling penting bagaimana beliau mampu dalam waktu yang sangat singkat merubah stigma masyarakat mengenai pemerintahan dan kepresidenan yang awalnya terkesan angker dan eksklusif menjadi sangat terbuka dan transparan dalam hanya waktu beberapa tahun saja. Buku ini juga menceritakan bagaimana Bapak Gus Dur yang merupakan orang dengan latar belakang pesantren harus berkolaborasi dengan lingkungan istana yang terkesan formal dan kaku, sehingga menghasilkan salah satu gaya pemerintahan yang benar-benar unik dan di luar dari kebiasaan. Jadi menurut pandangan saya sebagai pengulas, buku ini tentu saja memiliki banyak sekali keunggulan-keunggulan. Jadi ketika saya mulai membaca buku ini, saya langsung tahu kalau wah, ini pasti target dari penulis adalah untuk generasi muda dan milenial. Kenapa begitu? Bisa kita lihat dari gaya bahasa yang digunakan. Di sini penulis mampu melakukan sesuatu yang outstanding di luar dari buku-buku yang biasanya, di luar dari penulis-penulis biasanya, yaitu beliau mampu menggabungkan antara unsur buku biografi dengan unsur buku novel. Jadi ini adalah salah satu buku biografi yang gaya bahasanya seperti novel. Sehingga membuat saya ketika membaca ini, dan mungkin kita semua, tidak akan merasa bosan. Karena kan selama ini stigmanya anak-anak muda ketika membaca, wah, buku biografi, pasti ngebosenin, pasti kaku, pasti monoton. Tapi buku ini enggak. Buku ini dirancang sedemikian rupa supaya kita, untuk para generasi-generasi milenial yang ingin belajar, dapat mencari ilmu dengan cara yang menyenangkan, dapat mencari ilmu dengan cara yang fun, enjoy, dan juga nyaman. Selain itu, buku ini juga sangat mudah dipahami. Banyak sekali makna-makna yang bisa kita petik dari buku ini yang dia tersurat secara langsung. Buku ini bisa bagaimana Bapak Gus Dur dalam menjalankan pemerintahan, mulai dari ketika beliau mulai datang ke istana, bahkan sampai kegiatan-kegiatannya ketika beliau sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Tapi selain dari kelebihannya, tentu saja buku ini memiliki sejumlah kekurangan-kekurangan kecil yang menurut saya sebagai pengulas, apabila kekurangan-kekurangan ini mampu ditutupi, akan menjadi nilai plus sendiri untuk buku Presiden Gus Dur, The Untold Stories yang satu ini. Untuk kekurangan yang menurut saya cukup signifikan, yaitu untuk sekelas buku biografi, buku ini tidak mencantumkan bagaimana latar belakang dari Bapak Presiden kita sebagai tokoh utamanya. Di sini tidak dicantumkan bagaimana biodata beliau atau bagaimana perjalanan hidup beliau sebelum beliau menjadi presiden, bagaimana riwayatnya pendidikan beliau, bagaimana beliau mulai meniti karirnya dalam jalan politik sehingga beliau menjadi presiden. Tidak dicantumkan oleh penulis di dalam buku ini. Sehingga apabila kita ingin mencari background dari Bapak Presiden kita yang keempat ini, mungkin buku ini bukanlah buku yang tepat untuk itu. Namun untuk itu, buku ini tetap saya rekomendasikan untuk kita para generasi-generasi milenial
yang ingin belajar sejarah, yang ingin belajar mengenai presiden keempat kita ini dengan cara yang fun. Saya sangat merekomendasikan ini untuk para pelajar-pelajar yang ingin menambah wawasannya tentang kenegaraan kita, tentang bagaimana kisah-kisah presiden kita terdahulu. Ini buku benar-benar recommended sekali buat kalian. Jadi begitu saja dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam literasi. Kita baca, kita bisa.